Halo teman-teman, jumpa lagi bersama channel yang tidak jelas ini. Kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Flowers in the Attic yang rilis tahun 2014. Film yang menceritakan tentang satu keluarga yang melakukan hubungan incest. Kalian tahu hubungan incest? Itu loh main kuda-kudaan dengan seseorang yang masih sedarah. Tanpa berlama-lama, dan banyak berbasa-basi, kita mulai saja alur ceritanya. Bermula dari seorang ayah yang baru saja pulang kerja. Saking kangennya sang istri langsung menyosorkan bibirnya di depan anak mereka. Anaknya yang bernama Cathy langsung melongo. Emangnya enak ya yang kaya begituan? Mereka punya 4 anak yang bernama Cathy, Christopher dan si kembar. Cathy sangat sedih ayahnya harus segera pergi lagi, untuk bekerja. Singkat cerita ayahnya sudah pergi lagi. Dan sekarang mereka sedang menunggu kedatangannya. Karena sedang diadakan pesta ulang tahun si kembar. Tidak lama setelah itu ada seseorang datang membawa kabar bahwa telah terjadi kecelakaan dan ayah mereka meninggal. Dan sekarang si Tante Corinne harus menjadi janda. Dan harus menghidupi 4 anaknya sendirian. Ternyata si Tante harus pinjem bank emok harian. Dan dia pun pusing tiap hari banyak orang yang menagih ke rumah. Tidak cuma itu, ternyata suaminya banyak hutangnya. Dan dalam waktu dekat rumah mereka bakal disita oleh bank. Tante Corinne tidak punya pilihan untuk mengirim anak-anaknya ke ibunya. Tapi Christopher dan Cathy bingung, selama ini mereka tidak tahu kalau masih punya kakek nenek. Dan di kampung kakeknya dikenal juragan tanah, jadi si Cathy sama si Christopher mau. Benar saja, neneknya memiliki rumah yang sangat besar. Dan halaman yang sangat luas. Tapi kelihatannya si nenek kurang senang dengan kedatangan mereka. Mereka dipersilahkan masuk dan langsung dibawa ke kamar paling atas. Mereka ditempatkan di sini untuk menyembunyikan keberadaannya dari kakek. Bahkan jangan sampai tetangga tahu keberadaan dari anak-anak. Bukan cuma itu, si nenek akan mengunci anak-anak setelah ibunya pergi. Lalu mereka ke atas loteng, karena memang inilah ruangan satu-satunya yang terhubung dengan kamar. Dan nenek membolehkan anak-anak untuk memasukinya. Tidak sengaja Cathy menemukan tulisan di meja. Tanda bahwa sebelum mereka, ada orang lain yang dikurung di sini. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah orang tuanya sendiri. Untuk menghibur adik-adiknya, Christopher berusaha membuat candaan. Bahkan sampai mau kuda-kudaan sama si Cathy. Si kembar merengek sambil berteriak ingin pergi dari sini. Dan tiba-tiba nenek lampir datang sambil marah-marah. Lalu membantingnya, jika anak-anak bandel dan tidak mau ikut aturan, maka nasib kalian akan seperti ibu kalian. Nenek kasih tahu bahwa kalian itu adalah anak haram dari adik kandung yang telah melakukan kuda-kudaan. Maka terbentuklah kalian 4 anak. Jadi begitulah kenapa ayah Tante Corinne sangat marah dan mengusirnya. Karena mereka bandel terus-terusan melakukan kuda-kudaan sedarah. Besok harinya ibu datang membawa cat, untuk menghiasi loteng supaya bisa sedikit mereka betah. Ketika Cathy berlari mau mengambil air, dan tiba-tiba bertabrakan dengan si nenek. Tapi si nenek terus menuduhnya sedang bermain kuda-kudaan dengan Christopher. Meskipun si Cathy sendiri tidak tahu, sebenarnya kuda-kudaan itu seperti apa. Singkat cerita, sekarang adalah hari Natal pertamanya tanpa ditemani ayah mereka. Cathy ingin memberi ucapan Natal pada neneknya. Biarpun galak-galak juga, tapi si nenek udah mau memberi mereka makanan setiap harinya. Tapi si nenek tetap saja judes, namanya juga nenek lampir. Pagi harinya si Tante Corinne datang membawa hadiah Natal. Untuk menghibur anak-anak, si Tante bakal mewarisi seluruh harta ayahnya. Dengan dibantu dari pengacara ayahnya yang bernama Winslow. Tentu pasti si Winslow gak bakal membantu secara cuma-cuma pada seorang janda cantik. Malam harinya diadakan pesta Natal. Cathy dan Christopher cuma bisa melihat sambil bersembunyi di dalam lemari. Inilah ayah dari Tante Corinne, seorang juragan tanah, yang sebentar lagi pasti bakal meninggal. Dan si Tante Corinne bakal kaya mendadak. Lalu tidak sengaja Cathy dan Christopher melihat ibunya sedang beradu bibir dengan si pria yang bernama Winslow. Yang katanya adalah pengacara ayahnya. Esok harinya si Christopher kepergok sama si Cathy sedang melihat-lihat majalah dewasa. Si Cathy langsung kebingungan, kenapa kakaknya suka sekali melihat yang begituan.
Lalu si Cati menanyakan hal itu kepada ibunya. Ibunya menjelaskan, tentu itu hal yang wajar buat laki-laki normal yang ingin melihat gunung dan mendakinya setiap hari. Lalu sebelum pergi ibunya memberikan sebuah baju yang sangat seksi. Dan setelah itu si Cati langsung mencoba bajunya. Tidak lama kemudian Christopher datang. Terpesona melihat kecantikan adiknya. Tapi belum apa-apa si nenek malah datang mengganggu. Lalu menuduh si Cati telah dipakai oleh si Christopher. Si Cati masih bingung aja. Emangnya dia barang bisa dipakai? Sebagai hukuman si nenek ingin memotong rambutnya si Cati. Kalau tidak maka mereka tidak akan diberi makan. Demi si kembar bisa makan. Si Cati menuruti kemauan si nenek untuk memotong rambut. Hari demi hari Christopher dan Cati semakin dekat. Mereka mulai merasakan aroma-aroma cinta. Bercandanya pun sudah mulai main kuda-kudaan di ranjang. Singkat cerita si Christopher ketahuan oleh si nenek sedang berdiam diri di depan jendela. Itu sangat dilarang karena takut terlihat oleh tetangga. Lalu si Christopher dihukum cambuk oleh si nenek supaya tidak mengulanginya lagi. Karena si Cati merasa kasihan, lalu dia memberikan jatah pada si Christopher. Supaya sakitnya hilang, si Cati tahu memberikan jatah pada kakaknya memang salah. Tapi dia merasa tidak apa-apa yang penting enak. Lalu neneknya kembali memergoki kemesraan si Christopher dan Cati. Setelah itu Christopher berpura-pura, merasa bersalah. Dan meminta maaf pada neneknya. Untuk mendapatkan duplikat kunci yang dipegang si nenek. Sekarang mereka memiliki kunci dan bisa melarikan diri. Tapi sebelum melarikan diri pasti mereka perlu uang untuk bekal di luar. Lalu perlahan-lahan mereka menjarah rumah ini untuk bekal nanti. Tapi suatu ketika si Keti melihat bapak tirinya sedang tidur. Ceritanya ibunya sudah menikah sama si Winslow ini. Si Cati yang baru saja puber ini jadi merasa nafsu dan mencium bibir si Winslow. Setelah Winslow bangun dia menceritakan pada Tante Corien bahwa telah bermimpi. Dicium oleh gadis yang berampun pirang yang dia pikir itu adalah Corien di waktu kecil. Hal itu tidak sengaja terdengar oleh Christopher. Dan lalu Christopher langsung marah pada si Cati. Karena dia juga mau yang seperti itu. Meskipun si Christopher marah, tapi dia tidak berdaya ketika si Cati mengajaknya bermain kuda-kudaan. Singkat cerita si kembar sakit. Yang lelaki ya yang sakit. Tapi sayangnya dia tidak tertolong. Harus meninggal setelah dibawa ke rumah sakit. Lalu Christopher melanjutkan menjarah rumah untuk bekal pelariannya. Tanpa sengaja dia mendengar bahwa kakeknya telah meninggal. Tapi ibunya sampai sekarang masih ngurungnya. Lalu Christopher mengintip si nenek yang ternyata rambutnya sudah rontok. Karena Christopher ceroboh si nenek mengetahui keberadaannya. Lalu Christopher sadar si kembar meninggal karena sakit. Diberi kue yang telah diberi racun. Tidak lama si nenek datang. Tapi kali ini Christopher melawan. Dan lari ke loteng. Untungnya ternyata si nenek takut akan kegelapan. Lalu mereka turun dari atas menggunakan tali. Film pun sampai di sini. Dan si Christopher dan Cati tetap melakukan hubungan sedarah. Karena mereka merasakan enak dan nyaman.